Halo kelas, berjumpa kembali dengan saya Joe Wicaksono di Labs Corner News Naturium Indonesia. Media informasi yang memberitakan hal-hal terkini seputar sains, riset, dan teknologi. Saat berita ini ditayangkan, Basarnas telah menyatakan secara resmi menutup pencarian Sriwijaya SJ182. Selanjutnya, fenomena alam ekstrim dan bencana alam sepertinya masih menggelayut pada bulan Januari di Indonesia. Setelah angin puting beliung di Wonogiri, secara beruntun disusul pula dengan banjir bandang di puncak Jawa Barat dan gempa bumi di Sulawesi Utara. Untuk selengkapnya, mari kita mulai dengan berita yang pertama. Berita yang pertama, mengutip dari kompas.com, Kepala Basarnas Marskal Madya Purnawirawan Bagus Puruhito menyatakan bahwa operasi pencarian dan pertolongan terhadap SJ182 dinyatakan resmi ditutup atau diberhentikan. Pernyataan ini diberikan pada tanggal 21 Januari 2021 tepat pada pukul 16.57 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam operasi SAR gabungan ini, tim SAR telah melaksanakan upaya maksimal, bekerja siang dan malam untuk mencari dan mengevakuasi korban maupun bagian atau potongan daripada tubuh pesawat termasuk black box. Hasil temuan tersebut yang material sudah kami serahkan ke KNKT, ada di depan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan untuk korban atau bagian tubuh korban sudah kami serahkan kepada DVI. Memasuki hari terakhir perpanjangan kedua ini, tentunya kita telah melakukan evaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dengan semaksimal mungkin, day by day maupun secara keseluruhan. Setelah melalui pertimbangan teknis, hasil temuan korban, efektivitas, pertemuan beberapa kali dengan pihak keluarga korban, masukan-masukan dari unsur di lapangan, dan terakhir tadi kita melaksanakan rapat yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan. Maka hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, pada pukul 16.57 waktu Indonesia Barat, operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 Papa Kilo Charlie 5 Charlie di perairan Kepulauan Seribu secara resmi saya nyatakan ditutup atau penghentian. Namun selanjutnya akan dilaksanakan dengan operasi lanjutan, yaitu berupa pemantauan, pemonitoringan secara aktif. Meskipun telah dihentikan, namun Kepala Basarnas menyatakan bahwa tetap akan dilakukan pemantauan secara aktif dan merespon jika sewaktu-waktu terdapat temuan baru. Dan upaya pencarian kini dialihkan kepada KNKT untuk menemukan crash survival memory atau memori dari CVR yang berisi data rekaman percakapan di dalam kokpit pesawat. Dilansir dari BBC.com dan beberapa sumber pendukung, bahwa selama 13 hari operasi yang cukup panjang terhadap Sriwijaya Air SJ182 berhasil didapatkan beberapa temuan penting seperti berikut. Yang pertama, penemuan FDR SJ182 pada hari Selasa 12 Januari 2021. Selanjutnya penemuan baterai dan casing CVR kotak hitam SJ182 pada hari Jumat 15 Januari 2021. Kemudian secara total ditemukan 324 kantong potongan jenazah, 67 serpihan kecil pesawat, dan 55 kantong berisi potongan material pesawat. Pada
Pada hari Rabu 15 Januari 2021, warga Wonogiri di seputar Waduk Gajah Mungkur dibuat gempar dengan munculnya angin puting beliung berukuran besar. Dilansir dari regional.kompas.com, menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri Bambang Haryadi, fenomena angin puting beliung besar itu berlangsung kurang lebih selama 15 menit. Fenomena ini termasuk dalam water sport yang terjadi karena pembentukan awan cumulonimbus yang sangat signifikan. Tak hanya di Jawa Tengah, kondisi cuaca ekstrim pun terjadi di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Hujan dengan intensitas 107,5 mm yang tergolong sebagai hujan sangat lebat diduga menjadi penyebab banjir bandang yang terjadi pada hari Selasa 19 Januari 2021 di kawasan Puncak Bogor. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Bogor Abdul Muthalib. Melansir data dari metro.tempo.co, BPPD Kabupaten Bogor melaporkan 900 jiwa terdampak banjir dan mengungsi, salah satunya di Wisma PTPN 8 Gunung Mas. Mengutip informasi dari tribunnews.com, telah terjadi pula gempa dengan kekuatan 7,1 magnitudo pada tanggal 21 Januari 2021 di Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Dan gempa tersebut dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Daryono, menyebut bahwa gempa ini dipicu oleh aktivitas tunjaman lempeng laut Filipina. Lokasi gempa talaut ini berada di timur laut Molongwane atau sebelah selatan Filipina, dengan pusat gempa berada di laut di kedalaman 154 km. Hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan aktivitas seismik di wilayah ini, khususnya untuk aktivitas gempa menengah di kedalaman sekitar 100 meter. Hingga berita ini diturunkan, belum ada korban jiwa ataupun luka-luka dari kejadian ini. Namun beberapa bangunan dinyatakan rusak. Salah satunya adalah RSUD Mala. Dan warga diminta untuk tetap siaga. Cuaca ekstrim yang hampir selalu terjadi di awal tahun membuat kita perlu untuk selalu waspada. Curah hujan yang tinggi sering menjadi awal penyebab dari berbagai bencana lanjutan setelahnya, seperti banjir dan tanah longsor. Namun seperti dijelaskan oleh Rizky Septiandi, pakar riset kebencanaan FMIPA Universitas Indonesia, bahwa hutan kota dapat menjadi solusi pencegahan bagi kawasan perkotaan. Dalam tata kota yang baik, hutan kota memiliki beberapa fungsi, seperti menjaga cadangan air, mengurangi polusi, menjaga kestabilan tanah, hingga membuat keanekaragaman hayati terjaga, yang pada akhirnya membuat ekosistem dapat kembali seimbang. Jadi, bagaimana? Tetap mau hidup seenaknya saja dan mengaduh setelah terjadinya bencana, atau kita mau mengambil bagian mulai dari sekarang untuk turut menghijaukan area di sekitar kita dan kota tempat kita berada? Siapa yang sangka bahwa sebagian besar dari kita tidak tahu atau tidak paham bahwa tubuh manusia memiliki bagian-bagian yang merupakan sisa dari proses evolusi yang panjang. Kurang tahu sih. Nggak tahu. Rambut, Kayak hati, jantung, usus juga. Mau tahu apa saja bagian tubuh manusia yang merupakan sisa dari proses evolusi yang panjang? Saksikan penjelasan lengkapnya di program Kotak Makan Siang di channel Naturium Indonesia. Dan karenanya ini adalah sebuah berita terakhir, maka saya, Joe Wicaksono, pamit undur diri beserta seluruh kerabat kerja Labs Corner News Naturium Indonesia. Ingat, tetap bereksplorasi, tetap melakukan uji coba, dan teruslah belajar sains. Karena belajar sains itu
menyenangkan.